Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hari yang indah yang telah Tuhan berikan pada kita semua pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk saat teduh bersama Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini, kami boleh memulai kehidupan kami pada hari ini dengan sukacita, dengan penuh penyertaan-Mu. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami ingin membaca firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami, dan kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya dalam perjalanan menuju ke kantor, saya melihat sebuah reklame atau iklan yang menarik perhatian saya pada waktu itu. Bukan karena visualnya atau gambarnya yang ada di iklan tersebut, tetapi karena kata-kata yang ditampilkan di dalam iklan tersebut. Iklan dari produk ini kadang-kadang sering membuat saya itu tertarik dan pesannya bersifat reflektif. Iklannya adalah seperti ini. Di situ tertulis, pas senang lupa, pas susah, naik posisi. Saat pertama kali melihat iklan ini atau reklame ini, otak saya masih berputar. Apa sih maksud dan pesan dari kata-kata ini? Kata-kata ini sering terdengar, sering terlontar. Pada saat apa? Biasanya kita sering mendengar
Atau mungkin pernah mengalami ketika ada seseorang yang menelepon kita dan bertanya, "Kamu ada di mana sekarang?" Nah, kemudian kita menjawabnya, membalasnya, dan setelah kemudian ada pertemuan, ternyata teman kita ini atau orang tersebut sedang membutuhkan bantuan kita. Padahal orang tersebut sudah jarang sekali untuk bertemu dengan kita. Dia tidak pernah menanyakan kabar ataupun memberikan kabar kepada kita. Hal ini membuat suatu pesan yang sangat mendalam bagi diri saya, bahwa mungkin dalam kehidupan kita bisa jadi seperti itu. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kembali kepada iklan yang tadi sempat saya perlihatkan Bapak Ibu. Pas senang lupa, pas susah nanya posisi. Seperti kisah dari ke-10 orang kusta ini ya. Mereka sama-sama mengalami penderitaan, yaitu sakit kusta. Sakit kusta berarti mereka harus dikucilkan, disingkirkan. Dan tentu saja mereka harus mengalami rasa sakit yang sangat dalam. Mereka itu berasal dari berbagai tempat. Dan salah satunya memang adalah orang Samaria. Ketika mereka melihat atau mendengar mungkin ya, Yesus sedang dalam perjalanan dan memasuki desa mereka, mereka lantas pergi menghampiri segera Yesus dan berteriak untuk meminta pengasihan kepada Yesus. Maka di saat sukar, mereka langsung memohon kepada Tuhan. Seperti kalimat di iklan tadi, pas susah nanya posisi. Di mana? Di mana engkau Yesus? Terkadang manusia ketika dilanda rasa susah, dilanda permasalahan, mereka berlari kepada Tuhan dan bertanya, "Tuhan, di manakah engkau?" Tidak ada yang salah dengan hal itu. Justru itu benar. Ketika kita mengalami rasa susah, ketika kita mengalami penderitaan, permasalahan, kita harus berlari kepada Tuhan, meminta pertolongannya.
Mungkin kita sering bertanya atau mendengar kalimat, Tuhan, di manakah Engkau berada? Engkau akan jauh daripadaku. Padahal yang sebenarnya kita sendiri yang telah jauh dari Tuhan. Namun ketika kita membaca dari kisah ke-10 orang kusta tersebut, ternyata hanya satu orang yang kembali kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus atas kesembuhan yang telah diterima. Lantas, kemanakah yang 9 orang tadi? Yesus pun bertanya, semuanya sudah menjadi tahir. Namun di manakah 9 orang itu? Tidak ada yang tahu kemana mereka. Alasan apa? Sehingga mereka tidak kembali kepada Tuhan. Alasan apa sehingga mereka tidak berterima kasih ataupun bersyukur kepada Yesus? Seseorang yang telah membantu mereka, menolong mereka menjadi sembuh kembali. Persis seperti iklan tadi, pas senang lupa. Lupa pada Tuhan. Mungkin mereka ketika sakit kusta, mereka tidak sempat bertemu dengan keluarga, mereka kangen dengan keluarga atau pasangannya. Maka ketika mereka sudah merasa sembuh, mereka langsung ingin bertemu dengan keluarga mereka. Lupa sama Tuhan, lupa sama Yesus yang telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Padahal di awal tadi mereka ketika Yesus mau masuk ke desa, mereka berteriak-teriak minta tolong. Seperti kita di zaman sekarang ini ya. Kita kadang mungkin seperti itu. Ketika kita merasa kehidupan kita ini lebih baik, berjalan mulus, tidak ada hambatan, kita bisa menikmati apa saja, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dengan segala pekerjaan yang kita kerjakan, kita mungkin jadi lupa untuk melayani Tuhan di gereja. Dengan alasan kita sudah sibuk Tuhan, tidak ada waktu. Namun ketika kita menderita, ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan, finansial kita terpuruk, kita mencari Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasihan kepada kita, mau menolong kita. Meskipun kita sering lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa semua hal yang telah kita dapatkan, berkat yang kita terima itu adalah sumbernya dari Tuhan. Kita seolah-olah menjadikan Tuhan itu tidak lagi penting, bahkan tidak ada. Kita mulai menjauh daripadanya. Seperti perasaan orang tua yang hanya didatangi anaknya untuk meminta sesuatu dari mereka. Jika si anak ini meminta uang saku, tentu orang tua pasti yang akan memberikan uang saku kepada mereka. Namun ketika anak ini meminta uang saku kepada orang tua dan orang tua tidak mampu untuk memberikan, anak-anak biasanya langsung ngambek, marah gitu ya.
Mereka tidak peduli kenapa atau alasan apa orang tua tidak mau memberikan uang saku kepada mereka. Anak hanya datang kepada orang tua untuk meminta uang saku. Tetapi ketika orang tua meminta bantuan anak untuk menolong pekerjaan mereka, mereka tidak mau. Dan orang tua yang mengerti ukuran yang benar pasti sangat gelisah bila hal ini terjadi. Wajar meminta sesuatu pada orang tua, tapi pasti ada yang salah jika mencari orang tua pada saat butuh saja, tidak peduli apapun yang ada di pikiran atau hati orang tua. Mencari Tuhan hanya pada waktu butuh sesuatu darinya, pada dasarnya berpotensi juga melemahkan iman kita. Lebih-lebih jika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin renggang. Jika kita mendapatkan apa yang kita harapkan, namun kemudian kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, hubungan kita pun dengan Tuhan juga akan semakin renggang. Oleh karena itu, ingatlah akan Tuhan setiap saat, di dalam segala sesuatu, di dalam segala waktu dan musim kehidupan. Dia tidak akan menahan kebaikan kepada kita. Dan jalinlah hubungan yang karib dengan Tuhan, karena Dia ada, bukan karena kita mengharapkan berkat dari Dia yang kita butuhkan. Dan carilah Dia karena kita tidak dapat hidup tanpanya. Tuhan memberkati setiap kita yang melakukan petunjuk dan perintah-Nya. Amin. Yang paling tak mungkin
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Engkau masih memberikan kami kekuatan dan hikmat kepada kami Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk kami selalu bersyukur di setiap kehidupan kami, di segala waktu dan musim kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat menjalin hubungan yang erat dengan Engkau, mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami pun juga teringat untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana kami tinggal dan di mana kami hidup, kiranya Engkau juga berkati para pemimpin kami. Ketika mereka memimpin bangsa ini, berikanlah hikmat kepada mereka. Terutama pada saat ini kami masih terus dalam keadaan memerangi pandemi COVID Tuhan. Engkau yang beserta dengan setiap kami, baik pemimpin dan juga masyarakat di Indonesia maupun di segala tempat, untuk kami dapat hidup lebih baik, lebih bersih dan lebih sehat Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dapat bebas dan hidup seperti sedia kala. Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Gayung Sari. Kiranya Kau berkati setiap pertumbuhannya Tuhan. Baik para pemimpin, jemaat, dan juga jemaat sendiri Tuhan. Kau berkati setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam pekerjaan kami, kegiatan kami, bersekolah, ataupun kami yang masih dalam pergumulan mencari pekerjaan, dan yang lainnya Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami menyandarkan segala hal dalam kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk dapat bangkit kembali, bersemangat kembali memulai kehidupan bersama dengan-Mu. Tuhan, kami pun juga teringat kepada saudara-saudari terkasih kami Tuhan, mereka yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, mereka yang telah lanjut usianya Tuhan, yang kekuatannya sudah tidak seperti dahulu kembali. Tuhan, kami sangat mengasihi mereka. Kami ingin mendoakan mereka Tuhan, kiranya Kau berikan kesembuhan kepada mereka. Ketika mereka menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan mereka, yaitu sakit penyakit, kelemahan tubuhnya. Tuhan, kiranya tangan-Mu dan darah-Mu serta kuasa-Mu saja yang memampukan mereka dan juga keluarga yang memelihara mereka, agar mereka dapat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun ingin menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap perencanaan kami ke depannya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.